Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelum kita mulai, kita Waalaikumsalam. doa terlebih dahulu ya. Doa dipersilakan. Nah, sudah selesai. Amin. Ya, insya Allah untuk malam hari ini ya. Malam hari ini kita lanjutkan kuliah kalkulus kita ya untuk topik yang selanjutnya. Jadi nanti sebelum kemarin kan udah membahas tentang integral ya. Nanti sebelum masuk ke, jadi ada seperti apa namanya, aplikasi integral ya. Salah satunya nanti itu untuk mencari luas ya, mencari luas dan volume ya, mencari luas dan volume. Jadi untuk mencari luas bidang datar dan volume benda pejal ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ kita ada pendahuluan dulu. Nanti ini mengenai notasi jumlah dan sigma ya, serta pendahuluan luas ya, konsep luas pemakaian integral dalam bahasa seperti apa konsepnya. Untuk yang sigma sendiri ini mungkin kalian udah pernah tahu ya, sigma itu apa sigma? Dia itu apa dia? Sigma itu artinya apa dia? Jumlah total ya dia ya, jumlah total kan ya, total. Ya, nanti coba kita lihat simbolnya. Untuk sigma ini nanti akan berguna nanti pada saat kalian mengambil mata kuliah matematika teknik kimia. Ada sigma di situ nanti. Yang pertama di deret pangkat ya. Ada deret pangkat di situ nanti. Deret pangkat Taylor ya, Maclaurin, dia pakai sigma. Oke, langsung aja ya. Nah, ini mengenai kita kemarin sudah mengetahui tentang barisan ya. Kalian di SMP atau SMA ya. SMP mungkin sudah ada ya barisan, deret itu kan ya. Nah, seperti ini ada A1 ya, A2, A3, A4 ya. Kemudian ada 1, 4, 9, 16 ininya ya. Barisannya ini baris namanya ya. Baris sama deret beda ya. Kalau baris dia itu ya ini ya, dia ya unit-unitnya ini ya, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Biasanya sampai tak hingga dia. Yang namanya baris dia. Ya, ada suatu suatu pola ya, pola tertentu dalam baris tersebut. Biasanya kalau baris-baris kayak gini, biasanya baris deret itu kan biasanya sering muncul ya di tes potensi akademik ya. Kalau kalian CPNS atau mengikuti tes masuk kerja ya, biasanya sering muncul itu ya, tes potensi akademik. Nah, barisan ini ketika kita pingin dari barisan bisa berubah menjadi deret kan ya. Kalau barisan sendiri nanti nanti saya punya sedikit materi di matematika teknik kimia. Nanti coba kalau waktunya masih ada, nanti coba ke sana kita. Bedanya baris sama deret ini. Kalau ini kan tadi kan baris ya. Ya, dia ada suku-sukunya kan ya. Suku pertama, kemudian sampai suku ke N ya kan. Sampai suku ke N. Ya, N-nya ini bisa tak hingga N-nya. Ya. N-nya bisa tak hingga. Ya. Kemudian bedanya kalau ini baris ya. Nah, kalau deret dia tinggal dijumlahkan aja. Ya, tinggal dijumlahkan. Kalau ada polanya kan ya dia. Di sini ada polanya. Kalau kita lihat di ini barisnya. Barisnya ini kan 1, 4, 9, 16. Nah, ini ada kaitannya kan ya, 1 kuadrat, ya kan, kemudian 2 kuadrat, ya kan, 3 kuadrat, ya kan, 14, 4 kuadrat, 16 kan ya. Jadi kalau kita lihat polanya, yang namanya baris ada 2 baris ya. Baris sama deret ada 2. Satunya apa? Baris apa namanya? Yang polanya itu dijumlah aritmatik ya. Kalau satunya lagi namanya geometri ya. Kalau aritmatik itu dia dijumlah ya kan. Kalau geometri dia dikalikan atau dibagi. Dia tuh rasio ya. Jadi kalau aritmatik itu dia ada beda, ada selisihnya.
Ya, apakah dia semakin turun atau semakin naik, yang penting ada selisihnya dia. Nah, kalau yang apa namanya geometri dia ada rasionya. Ya, rasio itu bisa dikalikan, bisa dibagi ya rasio. Kayak rasio setengah berarti kan dibagi dia kan ya, dikalikan setengah berarti kan dibagi dua. Kalau rasionya 2/1, ya berarti dikalikan 2. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia ada polanya kan ya. Polanya adalah 1, 2, 3. Biasanya dia tuh dari itu ya n-nya dari 1 sampai tak hingga gitu ya, misalkan. Ya, dari 1 sampai n gitu kan ya. I-nya ini ya. I-nya ini dari 1 sampai n ya, AI ya. I-nya ini dari 1 sampai n. Ini biasanya ya 1, 2, 3 gini ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian polanya apa dia? Ini polanya ternyata dia dikuadratkan. Nah, dikuadratkan jadinya 1, 4, 9, 16. Ya. Ini dikuadratkan dia. Nah, untuk menunjukkan jumlah ini, kalau kita lihat ini ya dia apa namanya dijumlahkan semua ini ya. Untuk apa namanya thread-nya ini. Nah, kita menggunakan suatu notasi ya. Notasinya namanya notasi sigma. Ya, jumlah total ya. Jadi kalau di Excel ya summation ya. SUM ya kan, summation. Ya, jumlah total. Ya. Jumlah totalnya ya kalau misal dia kalau kita hitung manual kan sulit kan ya. 1 tambah 4 tambah 9 16 kan sulit ya kan. Meskipun dengan menggunakan kalkulator itu akan apa namanya takes time kan ya. Akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, biasanya pakai ini dia. Ya rumusnya ada rumusnya nanti. Jadi notasi sigma kemudian I sama dengan 1 sampai 100 I pangkat 2 ya. I-nya dari 1 sampai 100 ya I pangkat 2. Ya itu. Nah, ini adalah huruf kapital dari sigma ya. Ya, sigma. Kalau di huruf kita ya S dia. Sigma. Kan ada kayak alfa, beta ya kan, gamma, theta, eta. Itu kan kayak A, B, C, D gitu. Jadi ini menyatakan membantu kita menyatakan kepada kita untuk menjumlahkan ya atau menentukan semua bilangan yang berbentuk seperti yang ditunjukkan dengan indeks I. Misal di sini sigma dari I sama dengan 2 sampai 4 untuk AI, BI. Ya, berarti A2, B2, A3, B3, A4, B4. Ya, kalau misal 1/J, ya 1 sampai N berarti ya 1/1, 1/2, 1/3 sampai 1/N. Kemudian kalau K dibagi K kuadrat plus 1, ya tinggal dimasukkan aja ya ke yang ada nilai K-nya di sini. Bisa I, bisa J, bisa K, terserah. Ya. Ini variabelnya terserah. Ya, bisa X, bisa Y, ya, terserah dia. Nah, kemudian hampir memiliki apa namanya sifat yang sama dengan halnya integral, kemudian diferensial. Ketika dia dikalikan dengan konstanta ya, ini ada konstanta ya dia kan, ada C ya konstan. Nah, ini konstannya ini, oh sorry, kalau ketika dia, ya maaf, ketika dia sigma dari I sama dengan 1 ya sampai N gitu kan ya. Untuk CI ya, ini C konstan dia ya, konstan. Ya hasilnya ya ini nanti kan ya C plus C plus C plus C plus C gitu. Kalau misal ya sigma I sama dengan 1 sampai 3, C-nya ini 2. Berarti ya 2 tambah 2 tambah 2 seperti itu. Ya. Dia suatu konstanta. Ya berarti hasilnya ya tinggal dikalikan aja ya, N kali C-nya. Ya kalau misal sigma dari 1 sampai 5 untuk 2, itu kan 2 tambah 2 tambah 2 sampai 5 kali ya, berarti 5 kali 2. Langsung aja dikalikan. Ya. Kalau min 4, ya berarti min 400. Gitu. Ini yang utama ya. Kemudian sifat-sifat yang lain ya, sigma ini juga mempunyai apa namanya operasinya ya, sifatnya. Nah di sini dia ketika dia ada konstanta ya, satu konstanta. Nah konstantanya ini bisa keluar dia, konstantanya bisa keluar. Ya.
konstantanya bisa keluar ya. Kemudian kalau dia penjumlahan ya, seperti halnya integral sama diferensial, nah dia juga bisa dipecah ya. Untuk pengurangan juga demikian. Ya, kalau perkalian sama pembagian nggak bisa dia. Ya, seperti halnya integral sama diferensial, dia kan nggak bisa langsung kan ya, dibagi maupun dikalikan. Ya, hanya operasi linear biasa ini, aljabar linear biasa ini. Plus sama pengurangan sama penjumlahan. Untuk buktinya ya seperti ini ya. Nah, di sini andaikan ya AI ya 1 sampai 100 ya sama dengan 60 dan BI 1 sampai 1 sama dengan 11 diminta untuk menghitung ya 2 AI ya min 3 BI plus 4 ya. Jadi di sini kita bisa pecahkan ya. Ada tiga bagian kan ya. Pecah. Nah, kemudian di sini ada konstanta ya. Konstantanya bisa keluar ya, ini 2 ya min 3 ya. Kemudian plus, nah ini nggak bisa keluar ini ya. Nah, 4-nya ini kan dia ini 4. 4 kan dia konstanta seperti ini ya. Dia nggak bisa keluar. Ya udah di sini dia. Ya, nanti 4 kali 100 dia nanti ini. Ya, kalau di sini dia 2 kali, nah AI-nya tadi berapa AI? Nah ini kan 60, ya tinggal dikalikan 60 saja. Terus BI sama dengan berapa tadi BI? BI 11. Nah, 11 berarti ini 487 ya. Gampang ini ya. Penjumlahan menurun ya. Diminta untuk membuktikan ya sigma I sama dengan 1 sampai sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk AI plus 1 min A1 sama dengan AN plus 1 min A1. Nah, jadi di sini ya udah gini aja. Di sini kan AI plus 1 ya. Berarti I-nya sama dengan 1 kan ya. Mulainya 1 berarti kan A2 min A1 kan ya. A2 min A1, kemudian A3 min A2, kemudian A4 min A3 dan seterusnya sampai AN plus 1 kan sampai N kan ya di sini. Ya berarti N plus 1 min AN ya kan. I-nya kan sampai N. Oke. Kalau kita lihat ada formulanya kan di sini kan ya. Di sini ada apa namanya? A2 min A2. Ya, kemudian A3 min A3 yang bisa dicoret. Ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai di sini AN-nya juga minus di sini. Ini kecoret semua dia. Ya, habis semua. Tinggal AN plus 1 min A1. Ya, itu dia. Jadi kalau ingin membuktikan ya dibikin seperti ini aja. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang ini, yang B? Ya tinggal dimasukkan saja ya. Kalau yang B tinggal mengikuti seperti contoh yang A ya. Itu bisa dipraktekkan sendiri ya. Kemudian lambang yang digunakan nggak masalah ya, bisa I tadi ya, bisa J, bisa K. Ya. Nah, ada beberapa rumus jumlah khusus ya. Ada beberapa rumus jumlah khusus. Ya. Nanti ini banyak dipakai ya di soal. Ya. Ini nggak perlu dihafal ya, dipahami aja ya. Oke, sigma I. Kalau I, nah ini nanti menjadi ini ya, apa namanya? Ini menjadi rumus yang banyak dipakai ya. Artinya dia kayak menjadi rumus diturunkan rumusnya nanti. Kalau dia sigma ya sigma I ya, dari I sama dengan 1 sampai N, kan berarti kan penjumlahan biasa ini kan ya. 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya. Ya. Di sini rumusnya adalah ini. Ya. N kali N plus 1 per 2. N dikalikan dengan N plus 1 per 2. Kemudian kalau I kuadrat, ini. N dikalikan N plus 1, dikalikan 2N plus 1 per 6 ya. Kemudian kalau yang I pangkat 3 ini, ya, I pangkat 4, nggak perlu dihafalin. Ya, nanti dipakai aja nanti. Oke, kita skip dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung silakan ya. Silakan bisa bertanya langsung. Oke, diminta untuk menghitung ini. Nah, nanti kan ada rumusnya tadi kan ya. Ini kan I ya.
ada I, kemudian I kuadrat, ada I pangkat 4. Nanti dimasukkan aja rumusnya ya. Ini kan N kali N plus 1 dibagi 2 kan ya, N-nya 10, ya kan? Dikalikan 10 plus 1 dibagi 2. Oke, kemudian I kuadrat, dia apa? N dikalikan N plus 1, dikalikan 2N plus 1 ya. N dikalikan N plus 1, dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Oke, langsung aja masukkan. Ya, N-nya 10, ya 10, 2N, ya 20 plus 1 dibagi 6 ya. Kemudian untuk yang pangkat 4, itu N dikalikan N plus 1, dikalikan 6N plus pangkat 3, plus 9N pangkat 2, plus N min 1 dibagi 30 ya. Dimasukkan saja ya. Oh ya, di sini ada yang aneh di sini ya. Loh, ini apa maksudnya Pak kok ada min 1 pangkat 4? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok dikurangi 1 pangkat 4? Ada yang aneh nggak di situ? Biar ngabisin, Pak. Ngabisin apa? Pangkatnya mungkin, Pak. I-nya, Pak. I-nya ya. Misalkan I-nya minta berapa di sini mulainya? 2 kan ya? Mulainya I sama dengan 2. Jadi bukan dari I sama dengan 1. Rumusnya tadi adalah untuk I sama dengan 1. I sama dengan 1 kan berarti ini semua ya. Ini kan I sama dengan 1 nih rumusnya ya kan. I sama dengan 1 nih. Nah padahal dia I sama dengan 2. Berarti yang 1 kan nggak ikut kan ya? Ya kan? Yang 1 itu apa yang 1 berarti? Berapa pangkat 4? Yang I sama dengan 1. Kalau I sama aja dengan 1 berarti apa di sini? 1 pangkat 4 kan ya? Benar nggak? Nah, berarti di sini I sama dengan 1 ya dikurangi ini. Yang dapatnya ini nanti. Mulanya I sama dengan 2. Paham ya? Nah, ini kan rumus untuk yang I sama dengan 1 sampai 4 ini. Kan semuanya kan ya. Berarti misalkan ini satu paket semua. Nah, ini kita potong nih. Soalnya mulainya bukan dari 1, tapi mulainya dari 2. Ya. Yang satu ini apa yang satu? Yang satu ya 1 pangkat 4 tadi nih. Ini 1 pangkat 4 ya kan. Ini 2 pangkat 4 ya kan. Nah, berarti awalnya 1 paket semua. Ya, 1 paket berarti kan ini semua ya. Ini semua ya. Yang rumus yang ini ya kan. Ini semua. Ya, berarti kan 1 paket ini. Semua. Ya, kemudian dikurangi yang ini. Ya. Jadinya mulainya dari 2 nanti. Jadi seperti itu. Jadi kalian perhatikan I-nya ya. Jangan-jangan ada jebakan seperti ini. I-nya mulai dari 2 atau I-nya mulai dari 3 misalkan. Kalau I-nya mulai dari 3 ya dikurangi ini, dikurangi 2 ini. Ya. Dikurangi 1 pangkat 4, dikurangi 2 pangkat 4. Nanti mulainya dari 3. Ya, paham ya? Oke. Kalau ada yang kurang paham, tanyanya. Saya kalau menjelaskan terlalu cepat, kalian bisa ini ya, bisa apa ya, ngerem lah. Soalnya kalau kemarin di angkatan 2019 saya terlalu cepat ya katanya. Terlalu cepat, Pak. Gitu. Pace-nya terlalu cepat. Kalau ini kan mungkin ada videonya kan ya. Kalian mungkin bisa mengulangi kan. Kalau ya kalau di kelas kan nggak bisa. Kalau sudah apa namanya nggak bisa ngikuti lost ya lost ya. Udah apa namanya kehilangan ini. Pace-nya nggak kalau nggak bisa ngikutin. Jadi kali kalau misalnya terlalu cepat diingatkan aja. Ada yang kurang jelas diingatkan. Ini mungkin nggak terlalu. Tadi kalau udah masuk ke apa namanya aplikasi integral dalam luas bidang datar sama benda pejal, itu nanti kebanyakan pada yang ada banyak yang bingung. Ya. Nanti harus bisa harus pandai berimajinasi nanti ya. Tapi untuk yang pertemuan kali ini kayaknya nggak sampai ke situ dulu. Mungkin pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke benda bangun datar sama benda pejal. itu nanti itu kenapa Pak kok mempelajari benda pejal ya volume nanti ada kaitannya dengan teknik kimianya. Teknik kimia nanti kan dia pakainya unit volume dia ya, unit volume. Jadi bukan volume secara keseluruhan tapi dia pakai unit volume atau mempelajari fenomena-fenomena gitu ya, fenomena panas massa gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang sigma I sama dengan 1 sampai 10 ya. Jadi 2I kemudian kalikan dengan I min 5. Ini kita lihat sendiri kan di sini kan
kita pecah dulu ya. Jadi kalau perkalian tadi kan nggak ada ya. Ya perkalian nggak ada. Kan nggak bisa kita pecah kayak gini kan. Ini dikalikan dengan ini. Nggak bisa ya. Nah, jadi kita pecah. Kita jabarkan dulu. Berarti 2i kuadrat min 10i kan ya. 2i kuadrat min 10i. Nah, kalau gini baru bisa dipecah. Jadi kita pecah jadi 2. Kemudian yang 2 bisa keluar ya. Bisa keluar. Yang 10 bisa keluar. Ya, kemudian kita dapatkan i kuadrat dan i sendiri. I kuadrat berapa tadi rumusnya? N dikalikan berapa rumusnya tadi? N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Ya. Hasilnya ini nanti langsung aja ini nanti bisa rumusnya bisa dilihat yang tadi ya. Dia langsung dicucuk gitu. Gitu. Ya, ya ini bisa cari di sini juga sih ya. Ini hasilnya sama 385 sama 55 ya. Nih, 385 sama 55. Oke. Hasilnya 220 ya. Ya pas ya, 220 ya voltase kita ya. Kemudian yang kelima carilah nah ini suatu rumus untuk ini. Nah, kita diminta untuk menurunkan rumus nih, diminta untuk menurunkan rumus. Nanti kan rumusnya cuma sampai ini aja kan ya. I kemudian ini pangkat 2, pangkat 3 sama pangkat 4. Ini kita diminta untuk menurunkan rumus ini. Rumusnya apa ini? Jadi di sini ini kenapa nggak ada angkanya? Karena n-nya nggak ada angkanya memang ya. N-nya nggak ada angkanya. Ya, jadi di sini kita ya menurunkan kayak rumus apa namanya rumus bakunya gitu. Kalau n-nya muncul ya tinggal dimasukkan gitu maksudnya. Ya. Jadi ini ya tinggal dijabarkan aja ya. J plus 2 J min 5 ya. J kuadrat min 3J min 10. Kemudian dipecah-pecah ya J kuadrat min 3J min 10 kan ya. Nah, kemudian ini J kuadrat, ini J, kemudian ini konstanta. Konstanta berarti tinggal dikalikan aja kan ya 10. 10 berarti 10N ya. 10N. Oke. Kalau yang ini J berarti N plus 1 per 2 kan nanti kan ya. Dan di sini N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Ya udah oke. Nanti tinggal dikalikan aja. Jabarkan semua ini ya. Di sini ada N kuadrat ya plus N. Kemudian di sini ada 2N plus 1 ya tinggal dikalikan aja. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan ini kan N per 6 ya ini ya. N per 6. Ya kan di sini ada N semua kan ya. Ini juga ada N kan ya. N per 6 ya. Berarti ini kayak apa namanya dikeluarkan ini N per 6 dikeluarkan. Berarti 2N kuadrat ya kan plus 3N plus 1 ini miliknya yang ini. Kemudian di sini kan 3 ini kan 3 per 2 ya. 3 per 2 ya kan. Kan 1,5 kan ya. 3 per 2 berarti ya 9 per 6 ya. 9 per 6. Ya kan? Berarti 9N ya. 9N min 9. Ya. N-nya keluar dia. Jadi tinggal N plus 1. Kemudian yang 10N ya berarti untuk dapat 10 berarti ya 60 dibagi 6. Ya 60 dibagi 6 dapatnya 10 dia. 10N. Oke, kemudian ini bisa ada yang di cancel enggak ini? Ini enggak di cancel, ini berarti paling ya di ini aja ya 3N, nanti ada min 9N ya. Gitu. Oke. Nah, untuk apa namanya sigma ini juga bermanfaat bagi untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kita diminta untuk menghitung ya. Misalkan piramid ya, kita diminta untuk menghitung jumlah apa namanya jumlah batu ya yang digunakan untuk menyusun sebuah piramid. Ya, misalkan piramid bentuknya ini kelihatan dari puncak ya. Apa namanya bird eye ya, artinya mata burung misalkan ya dari atas. Ini bisa membayangkan ya. Ini saya bikinnya dari atas ya, dari puncak. Ya, puncaknya berarti yang paling satu ini kan ya. Nah, kemudian tumpuk ya kan. Kemudian ditumpuk lagi kan. Ini kan kita bisa memprediksi kan ya. Kalau kita menghitung manual kan ya sulit kan ya. Berapa ini jumlah batu yang diperlukan untuk membuat sebuah piramid gitu misalkan ya dan seterusnya. Atau ini tumpukan apa namanya jeruk ini berapa ini? Kan tinggal dilihat levelnya. Ya, levelnya kan menentukan level kan berarti dia I-nya ya kan. Levelnya. Ya, ini kan 1 ya kan level yang paling atas. Kalau misalkan dari atas ya, piramidnya kan ya, dari atas. Ya, ini level 1, kemudian 2,
ini 3, ya ini 4, 5, dan seterusnya. Nah, setiap level kan dia ada kayak polanya ya. Di sini kan 1 ya kan, nanti kan ya, 1 paling pucuk kan ya. Kemudian bawahnya lagi ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, ada 4 kan ya. Ya level kedua ada 4, nanti level ketiga ada 9, kemudian 16. Ini kan menunjukkan suatu pola kan ya. Pola apa? Ya ini. Pola ini. Nah, kalau mungkin cuma 4 lapis gini ya, 4 tingkat ya, 4 level gitu, mungkin gampang kita ya menjumlahkannya ya, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. Nah, gampang lah. Tapi kalau misalkan sekelas apa namanya, selevel piramid misalkan ya, sangat tinggi kan jadi ya. Apa namanya? Itu berapa levelnya, berapa jumlahnya batunya misalkan. Kalau dia apa tersusun dengan demikian strukturnya demikian rupa ya. Ya 1, 4, 9 dan seterusnya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau kita menghitung manual mungkin susah ya. Ya meskipun kita menggunakan kalkulator, itu juga takes time. Jadi kita menggunakan rumus ini dapatnya tadi n, ya, n dikalikan n plus 1, sorry 2n, n dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1 kan ya. N-nya 4 ya, dikalikan n plus 1 dikalikan 2n plus 1 ya 9 kan ya. 8 tambah 1 9 dan dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 30 ya. Jadi 30 buah. Oh, di sini berarti 30 buah. Jadi kalau levelnya sampai level 4 aja berarti piramidnya jumlah batunya adalah 30. Oke. Ini ada soal ya. Ini mungkin dikerjakan tugas saja ya. Kita jarang ada tugas ya. Nanti dikerjakan tugas kalau misal waktunya cukup. Coba nanti kita lihat waktunya ya. Jadi kalau waktunya banyak ya kita bisa pakai Padlet ya. Kita juga udah lama nggak pakai Padlet ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi kan udah notasi sigma ya. Jadi notasi sigma seperti itu ya. Jadi untuk penjumlahan total ya. Kira-kira ada pertanyaan ya? Kalau ini mungkin lebih ke ini dia kan ya. Ini lebih mudah kan ya. Kita diminta untuk menghitung ya kan. Diminta untuk menghitung kan tinggal dimasukkan aja kan ya. Tinggal dimasukkan saja ini ya. Kalau ini mungkin manual ya. Kalau kayak gini ini mungkin bisa ya, bisa pakai apa? Rumus kan ya. Ada K kan di sini kan ya. Tapi kalau kayak yang ini mungkin ya, kemudian seperti ini ya kan. Ya kan sulit ya. Kalau pakai rumusnya nggak ada kan ya. Ya berarti pakai manual. Tapi manual juga apa-apa. Ya, soalnya dia sedikit ya, dia 1 sampai 6 gitu. Lagian kalau ini kan dia kalau kayak trigonometri kan dia ada kayak pengulangan kan ya. Trigonometri kan ada pengulangan. Ya mentoknya kan sudutnya kan 360 ya kan. Dia 360. Kalau misal ini ya, K-nya 1 jangan ya. Pi per 2 kan 90 ya kan. Kemudian K-nya 2 pi per 2. Berarti berapa 2 pi? 2 pi per 2 berarti 180 ya. Berarti kan pi ya. Benar ya? Pi kan 180 ya pi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, lupa saya. Nah, kemudian kalau 3 ya, berarti kan 1,5 pi. 1,5 pi berarti berapa? 1,5 pi. 270. 1,5 pi berarti 270 ya. 270. Ya, kemudian 4 pi, 4 per 2 pi berarti kan 360. Ya paling mentok kayak gitu. Lagi ini kan juga pengulangan nanti. Ya. Sin 90, kemudian 180, 270. Sin 90 berapa? Sin 90? 1 kan ya? 1. Kalau 180? Berapa? 0 ya? Kalau nggak salah ya? 0, terus ini min 1 kan ya? Kayaknya gitu, coba nanti cek lagi. Bisa di ini kan. Ya. Nah, jadi dia ada pengulangan dia. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, biaya paling itu kayak gini dia, ya. Dia ada suatu deret gitu, nah diminta untuk mencari polanya ya. Polanya seperti apa? Ini dibutuhkan apa namanya? Dibutuhkan imajinasi dia. Ya, dia kreativitas juga.
Ya, buktikan imajinasi sama daya kreativitas. Ini kalau apa namanya? Ini juga sering muncul ya. Kayak gini model ini kayak muncul di TPA ya, tes potensi akademik. Biasanya kalau mau lanjut S2, kemudian mau apa namanya? Kayak masuk tes ya, tes kerja ya. Dan kayak CPNS itu ada namanya tes potensi akademik. Kita untuk apa? Dia kan mengasah ya potensi akademiknya seperti apa. Oke. Ada pertanyaan ya? Belum ada ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke pendahuluan luas ya. Kenapa kok perlu pendahuluan ya? Mungkin kalau luas mungkin kalian ya udah tahu lah luas ya. Luas apa lah persegi panjang ya. Luasnya apa? Apa alas kali tinggi ya segitiga ya setengah alas kali tinggi ya kan. Bejat genjang ya alas kali tinggi juga ya kemudian belah ketupat ya seperti itu. Nah ini kalau untuk apa namanya ya benda-benda datar yang istilahnya apa ya? Sudah bentuknya udah tertentu ya. Ya, mungkin kita ada rumus jadinya kan ya. Tapi ini juga mungkin nanti apa kalian juga sudah pernah mempelajarinya ya, kemungkinan ya di SMA kelas 3 kalau nggak salah dulu saya. Nggak tahu. Jadi penerapan integral dalam perhitungan luas ya, perhitungan luas. Tapi mungkin kalau di SMA dia langsung kan ya. Pokoknya namanya luas langsung aja integralkan ya. Tapi di sini kita mencoba untuk itu dari mana gitu ya. Kenapa integral itu bisa digunakan untuk menghitung luas. Ya. Konsepnya seperti apa? Jadi kalau apa namanya SMA itu dia lebih ke langsung pakai rumus jadi ya. Nah kalau di kuliah kalian harus tahu konsepnya seperti apa. Jadi nggak ada yang namanya rumus jadi langsung masukin aja gitu. Biasanya ada apa step-stepnya. Oke. Jadi di sini ya namanya integral ya kalau dulu apa namanya? Nah, turunan itu untuk mencari tadi ya, mencari gradient dari garis singgung ya. Kalau integral untuk mencari luas. Salah satu ininya seperti itu. Nah ini, kalau masalah garis singgung saya sampaikan tadi ya, membawa kita ke turunan ya. Masalah luas akan membawa kita ke integral. Integralnya apa? Integral tentu, definite integral. Ya, soalnya namanya luas kan dia terbatas kan ya, ada boundary-nya ya. Boundary-nya mana ya? Boundary-nya ini dia, ya. Ada boundary, boundary itu batas, ya. Ada boundary-nya, ya. Ada batasnya dia, ya. Maka disebut sebagai integral tentu, ya. Kalau integral tak tentu kemarin ya, dia nggak definite ya, batasnya belum jelas ya. Batasnya belum jelas, bukannya tak hingga ya, tapi dia belum jelas batasnya. Belum jelas ya. Kalau di sini dia harus jelas ya. Luasnya harus jelas, ada batasnya, ada boundary-nya. Oke, di sini coba lihat di sini ada tadi yang saya sampaikan ya segi 4 rumusnya apa? L kali W ya. Length dikalikan dengan width. Ini pakai Inggris ya. L ini length, W ini width ya, panjang kali lebar. Kemudian ada A sama dengan BH ya. B ini apa B? B itu base ya, alas atau dasar ya. H ini height ya. Jadi dia nggak punya, dia lebih ke base ya atau alas ya. Alas kali tinggi lah ya, kalau ininya. Kalau jadikan alas, setengah alas kali tinggi ya, setengah BH. Ya. Setengah base dikalikan dengan height ya. Alasnya dengan tingginya. Ini kalau segitiga ya. Kemudian bagaimana kalau bentuknya apa namanya nggak jelas seperti ini. Nah ini bisa menggunakan polygon dia. Polygon itu sisi ya. Polygon itu berarti bersisi banyak ya. Jadi kayak segitiga ya berarti ya dia segitiga kemudian ada biasanya kan mungkin mulai dari 5 ya. Kalau satu untuk apa namanya sisi 3, 4 kan ada namanya sendiri kan ya. Triangle apa namanya? Triangle ya. Kemudian ada rectangular ya, segi 4 ya rectangular. Ada apa namanya? Pentagonal yang enggak ada heksagonal kan ada itu apa ya? Heksa, penta ya.
kemudian okta, dan seterusnya. Ya, poligon dia. Ya, ini tinggal dijumlahkan semua ya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk meninjau luas tadi ya, luas yang benda-benda yang tadi benda-benda yang ini, bukan ini, kebalik. Kita diminta untuk mencari luas sebuah lingkaran, ya, luas sebuah lingkaran. Ya. Ini luas lingkaran berapa pi r kuadrat ya kan? Karena udah tahu semua kan ya pi r kuadrat. Tapi coba kita pura-pura kita belum tahu rumusnya. Ya. Nah, itu gimana caranya mencari luas lingkaran? Caranya mencari luas lingkaran itu gimana dia? Nah, di sini dia mencarinya dengan pendekatan seperti ini dia. Ya. Misalkan ya, di sini dia ada lingkaran, ya, kita dekati dengan menggunakan rumus yang kotak ini. Ya. Rectangular. Ya. Rectangular. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan jadi dia kayak mencoba untuk menghampiri, ya, pendekatan, ya, menghampiri. Jadi pendekatan dia. Kalau pakai kotak, ya masih banyak ini sisanya kan ya. Ya, ini nggak bagus nih. Coba dinikan lagi, diperkecil lagi nih. Berapa ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Ya oktagonal ya. Ya poligon 8 sisi nih. Ya lumayan lah menutupi, tapi ada beberapa ini. Ada yang tersisa sedikit ya. Oke, dikalikan 2 lagi ya. Poligon 16 misalkan. Ya 16 sisi. Oke, tertutup dia. Ya, tapi masih ada sedikit kecil ya. Kecil kan ya di sini kan ya. Kecil ya. Ada di sisinya di sini. Nah, ini pendekatan dalam ya di sini ya. Jadi di sini dia tadi ya 4 sisi, 8 sisi, 16 sisi ya di sini ya. 4 sisi, 8 sisi, 16 sisi. Ya. Bayangkan kalau sisinya ini tak hingga dia. Apa yang terjadi? Ya. Berarti kan dia semakin tertutupi kan ya. Kalau kita lihat kita bisa simpulkan ya kalau dia semakin banyak sisinya ya 4, dia 8, 16 dia kan semakin tertutupi kan ya. Bayangkan kalau n-nya ini menuju tak hingga. Ya semakin tertutupi dia kan ya atau tercover semua dia. Ya, tercover semua dia. Nah, ini ya konsep konsep limit ya. Limit ini. Ya, ini konsep integral. Ya, konsep limit n mendekati tak hingga. Berarti di sini dia PN ya. PN itu seperti ini dia. PN itu ini ada P1, P2, P3 gitu kan ya. Ini kalau yang namanya poligon ya. Dia kan kayak gini kan ya. Jadi luas dikalikan PN-nya ya. Luas dari PN-nya ini dijumlahkan semua. Jadi dia akan menyatakan luas suatu daerah. Ya, kalau di sini lingkaran, ya berarti nanti kalau misal N-nya menuju tak hingga, dia akan menutupi mengcover semuanya. Ya. Luasnya luas apa ya? Luas dari PN-nya ini ya. Nah, ini kita dekati dari dalam ya. Kita juga bisa mendekati dari luar. Kalau ada lingkaran, kita dekati dari luar. Ya, dia di luar ya, di luar lingkaran. Oke. Kelebihan perkecil lagi ya. Oktagonal. Kelebihan juga perkecil lagi. Oke. Kelebihan sedikit perkecil lagi dan seterusnya. Ini pendekatan dari dalam ya. Nah, kalau ini dari luar ya. Jadi bedanya itu. Tapi Indian dia akan menghasilkan yang sama dia ya, luas suatu lingkaran. Ada poligon dalam, ada poligon luar ya. Ini poligon dalam yang P, yang T ini poligon luar. Nah, misalkan luas lingkaran jari-jarinya 1 ya. Ini akan didapatkan ini 3,14159.
Ini sebagai pi ya. Di sini akan didapatkan ya luasnya nanti ya, luas untuk lingkaran yang jari-jarinya satu itu ini ya. Ya pi-nya sama dengan 3,14159 ini. Oke, kita itu hanya pendekatan ya. Itu contoh pendekatan apa namanya luas ya. Nah sekarang, nah kita langsung ke ini. Di sini ada suatu kurva ya. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Oke. Ini Y sama dengan x kuadrat nih kurvanya. Di sini ada daerah di bawah kurva ya R. Ada daerah di bawah kurva. Ada daerah di bawah kurva ya. Nah, daerah R ini dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh kurvanya itu sendiri, ya kan? Dan dibatasi apa lagi di sini? Dan dibatasi apa lagi? Boundary-nya apa aja dia boundary-nya? Coba dilihat. Ini boundary-nya juga kan ya. Ini apa di sini? Ini garis apa ini? Garis putus nilai. Garis apa ini? Ini ada angka 2 nih. Berarti garis apa? Garis apa ini? Kurva. Bukan kurva. Kurvanya ini. Ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Kalau ini garis apa? Gradien. Kemudian miring. Kan. Itu ada duanya itu. Putus-putus. Garis putus-putus. Oke, yang lain? Lupa apa? Garis tegak. Tegak lurus. Garis tegak. Oke, benar. Garis lurus. Garis merah. Red line. Garis X sama dengan 2. Ya. Paham ya? Oke, berarti kalian mungkin agak lupa ya. Ini garis X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Kalau yang di bawah, apa ini berarti? Yang bawah apa yang bawah? Apa? Sumbu? Sumbu X. Ya, sumbu X bisa juga dikatakan sebagai garis apa? Y sama dengan berapa? 0. 0. Ya, Y sama dengan 0 ya. Kalau sumbu Y dikatakan sebagai garis X sama dengan 0 ya. Benar enggak? Iya, Pak. Nah, kita lihat ini dibatasi ini semua dia, dibatasi oleh apa namanya? Ada kurva ya, kurvanya tadi Y sama dengan X kuadrat ya. Dibatasi oleh X sama dengan 0 ya kan, dia mentoknya di sini kan ya. Dia enggak bablas ke sana kan ya. Kemudian dibatasi oleh X sama dengan 2 ya ini. Maka disebut nanti integral tentu kan dia ada batasnya dia. Ini ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 dia. Ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ya. Sebenarnya ini sudah cukup ya. Kita bisa juga ya, kita pakai sumbu X ya, ini dibatasi oleh sumbu X, bisa ini dibatasi oleh sumbu X. Berarti kan ini dia. Ya, berarti dibatasi oleh 1, 2, 3, 4 ini ya. Oleh kurva ya, kemudian sumbu X ya, kemudian garis tegak ya. X sama dengan 2 dan sama X sama dengan 0 atau sumbu Y-nya. Nah, kita diminta untuk menghitung luas dari ininya. Ya. Ini bentuk apa ini? Ini kan nggak jelas bentuknya kan ya. Ini bukan segitiga siku-siku juga ya, karena dia agak miring dia. Nah, kita nggak ada yang namanya rumus jadinya kan ya. Kalau tadi lingkaran, kemudian apa namanya segitiga mungkin ada rumus jadinya. Kalau ini nggak ada rumus jadinya. Jadi kita dekati juga ya. Kalau tadi pendekatannya dengan menggunakan poligon ya, dengan menggunakan poligon ya, tapi nggak semuanya bisa diganti dengan poligon ya. Kalau ini dengan poligon susah dia ya. Kalau ini kan enak mungkin ya, karena dia simetri gitu kan ya. Ini pecah juga jadinya sama semua ya. Kalau ini kan dipecah nggak bisa jadi yang sama kan ya dia. Yang sifatnya nggak mirip dengan poligon dia.
maka yang paling bagus dia pakai ini, ya. Saya slice, ya. Slice itu saya iris-iris, ya. Saya slice menjadi beberapa ini irisan, ya. Nah, ini kan bentuk apa? Ini namanya bentuk apa namanya? Persegi panjang dia, ya. Nanti kita dekati dengan persegi panjang, ya. Kita dekati dengan persegi panjang dia. Ya, seperti itu. Kalau ini kan mudah kan ya? Mudah dia, ya. Mudah dengan menggunakan apa namanya pendekatan persegi panjang. Sebenarnya kan rumusnya gampang kan ya? Rumusnya gampang. Oke. Maka di sini ada X sama dengan dari 0 sampai N, ya kan? N-nya, Xn-nya 2, ya, dari 0 sampai 2. Oke, kemudian di slice, ya, 1, 2, 3, 4, terserah ya. Slice-nya tergantung ya, kalau dibagi, ini bagi 4 aja kan ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Bagi 5 ya udah 5. Bagi 6 ya udah bagi 6, 7, 7, 8, 8. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Oke, kita nyoba di sini slice ya. Tadi kan di slice ya. Ini slice-nya masing-masing slice-nya nih, ya masing-masing irisnya ini. Ada berapa iris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Mungkin 8 slice ini ya. Ya 1, 2, ya 3, 4, ya 5, 6, ya 7, 8. Oke, 8 slice ya. Oke, X sama dengan 0. Ya, 0 dia kan ya. Oke. Kemudian ketika X sama X-nya 1, delta X-nya berarti berapa delta X-nya? Ini kan X0 kan ya. Kalau X-nya 1 di sini, delta X-nya berapa? Delta X itu ini delta X ya. Delta X itu adalah tebal ya, tebal atau lebar dari slice-nya tadi. Ya, namanya delta X ini. Ya, delta X. Kalau saya iris menjadi 8 ya, sama rata, berarti delta X-nya itu sama atau beda? Delta X-nya masing-masing ini. Sama atau beda? Sama. Sama. Delta X-nya sama ya. Irisannya sama tebalnya. Ya, tebal irisnya sama. Oke, sama dengan 0, X1 sama dengan delta X, ya kan? Delta X. Kemudian X2, ya 2 kali delta X. X3, 3 kalinya, ya kan? Dan seterusnya kan ya. Kalau XI, ya I kali delta X, ya kan? Di sini delta X-nya berapa delta X-nya? Ya, delta X-nya tuh 2 per N, ya. Kalau 2 per N ya, kan ada 2, ya ini kan 2 kan lebarnya ya. 0 sampai 2, itu kan 2 meter, ya, 2 meter. N-nya berapa? Kalau N-nya di sini berapa N-nya kira-kira di sini? N-nya berapa N-nya? 2. 8. 8 ya. N-nya 8. Ini XN ya, bukan apa namanya? N-nya ya. N-nya 8 ya. Jadi pada saat X8 dia tuh lebarnya 2 ya, panjangnya. Kan X1 tadi berapa X1? X1 kan ini kan ada 2 dibagi 8. Ini 8 irisan ya. 8 irisan ya kan? Berarti 1/4 ini. Ini kalau ini berarti kan 1 kan ya ini panjangnya. Ini kan 0, 2. Tengah-tengahnya berarti kan 1 kan ya. Ini bukan panjang ya. Ini bukan panjang, maksudnya irisannya ya. Irisan ke 1 ya, 1 irisan, 2 irisan, 3 irisan, 3, 4 irisan seperti itu. Ya, ada 8 irisan ya, 8 irisan. Ya. Berarti kalau ada 2 dibagi 8 irisan, berarti masing-masing irisan tebalnya berapa? 2/8 kan ya. Benar enggak? Ya kan? Kalau Iya, ada 2 dibagi 2, ya udah 1 kan ya. Kalau 1. ada 2 dibagi 4, ya setengah. Ya kan? Setengah. Ada 2 dibagi 8, ya 1/4. Ya, berarti 2 per N. Ya, delta X-nya adalah 2 per N. Tebalnya ini adalah 2 per N. Ya, berarti ini ya 1/4 di sini. Ya, ini 1/4 di sini dia X-nya. Delta X-nya adalah 1/4. Ya kan? Ini kan 0, 1, 2. 1 dibagi 4, ya 1/4. Ya, ini 1/4 semua delta X-nya. Ya, atau di sini 2 per N. Ya, 2/8. Kalau kasusnya tadi berarti 2/8 dia. Oke. Kalau yang X-nya 2, berarti 2 kalikan delta X.
Ya, berarti setengah kan ya 4/8 atau 4 di sini 4 per n. Ya. Kan tinggal dikalikan 2 dengan 2 delta X 2 kalikan 2 per n berarti 4 per n. 6 per n, ya kan? Di sini ada formulanya kan ya, berarti di sini 2 dikalikan I per n, ya kan? Lihat kan ya, di sini I-nya 2, di 4 dikalikan 2, 3 ke 6, berarti I ke 2I. Ya, 2I per n. Oke. Kemudian artinya dari X sama dengan 0 sampai XN-nya. Ya. Oke. XI-nya kita sudah dapat XI. Kemudian XN-1, berarti 1 unit sebelum N. Ya, XN-1. Ya udah sama caranya. Di sini ada I 2I ya. Berarti di sini ada N-1 ya kan. Di sini ada N-1 dikalikan delta X berarti ya N-1 ini kan 2I ya. Dari sini N-1 dikalikan 2. Yang dibagi apa? Dibagi N. Ya, oke. Kalau XN ya udah N dikalikan delta X ya dikalikan 2. Kan sama semua kan? Kayak gitu kan caranya ya. Ini kan di sini 2 kali ini kan ya. Nah, hasilnya kan 4 per N. Jadi di sini ya tinggal dikalikan aja. 2 ya dikalikan N dibagi N. Ya 2. Nah, sama kan ya. X0-nya 0. Di sini X8-nya 2. Ya, X8-nya 2 dia. Di sini. X ya, suku ke 8-nya 2 dia. 8. Kalau X4 berapa? Berarti berapa X4 kira-kira? X4 berarti berapa X4? 1. Ya, berarti ya tinggal dikalikan aja. 4 dikalikan N. 4 kalikan N. Berarti 4 dikalikan 2 kan ya. Di sini kan 3 kali 2, 6. Jadi berarti 4 kali 2, 8. Ya, dibagi N-nya berarti berapa? 8. 1. Ya, sama. Sini. Ya, 1. Ini adalah X4 kan ya. X keempat. Ya. Irisan keempat. Oke, jadi seperti itu. Ini rumusnya ya. Oke. Ini kan X-nya, masing-masing X-nya seperti itu kan ya. 0, kemudian seperempat, kemudian setengah, 3/4, 1, dan seterusnya. Oke. Kita sudah paham itu, kemudian. Nah, kita meninjau tadi ya. Tadi, yang pakai tadi. Oh, ternyata di sini kita mulainya bukan dari yang, ini kan dia pakai pendekatan luar ya. Sama halnya yang tinggalnya tadi di sini. Ini kan pendekatan luar dia. Dia dilebihkan. Ya, dia dilebihkan. Kalau yang saya tadi juga sama, ini dilebihkannya dia kan ya. Ini kan berarti kan luasnya berlebih dia. Luasnya berlebih. Ya, tapi di sini dia mulainya dari ini ya, dari apa namanya? Ini. Ya dia pakai pendekatan dalam ya. Jadi dia di dalam sini. 1 2 3 4. Oke. Jadi di sini ada apa namanya? Persegi panjang dalamnya. Tinjaulah segi 4 ya, dengan alasnya berarti X I-1 dan XI. Ini ada X0 ya, X1 ya, X2 ya, sampai XN. Kan benar kan ya, pada saat X0 dia 0 kan di sini. Ya. Pada saat X1 di sini mungkin nanti seperempat atau berapa ya. Ini ada X kuadrat ya. Ini kurvanya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke. Luas dari apa namanya ARN-nya ini, semuanya ini ya. Ya. Ini kan RN ya. Ya, luas semuanya, totalnya semua ini ya. Ini di tempat itu dengan menjumlahkan luas semua segi 4. Ya, berarti saya mau tanya, rumus mencari luas segi 4 apa? Rumusnya. Panjang kali lebar kan ya? Lebar. Ya, panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya itu apa? Kita bisa mencari panjang dari apa? Yang di sini tuh panjangnya tuh yang ini ya, yang di bawah atau yang di atas ini? Yang di bawah. Bawah. Panjang. Mas. Yang atas Atas. ya. Biasanya namanya panjang itu lebih panjang dia ya.
Bener nggak? Ya, panjang sama lebar. Ya biasanya yang lebar itu ya dia yang lebih kecil ya, panjang itu lebih besar. Ya, berarti ini panjang dan lebar. Nah, ya, ini lebarnya, ya width-nya, ini length-nya, ya panjangnya gitu. Nah, di sini berarti panjang kali lebar. Oke. Lebarnya berapa di sini lebarnya? Dia apa di sini lebarnya? Lebarnya kan sama semua ini kan ya. Ya, 6 ini sama semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama semua. Lebarnya apa lebarnya di sini? delta X. Delta X. Ya benar, delta X. Oke. Ini lebarnya. Panjangnya apa panjangnya? Panjang kan ini panjang. Ya kan? Berarti apa berarti? Ini apa ini? XN. Y. Hah? Y. Y. Ya benar Y. Ya kan ini Y nih dia. Vertikal dia. Ya kan? Kalau horizontal dia kan miliknya N. Miliknya X. Ya. Domainnya X dia kan ya, horizontal. Ya kalau ini kalau diagram kartesius kan ini kan ya. Ini X, miliknya X, ya kan? Ini miliknya Y. Ya. Berarti kalau panjang kayak gini, ya udah. Ini delta X, ya. Tingginya apa tingginya? Ya tingginya Y. Mana yang ada persamaan antara Y dapat dari mana Y? Ya dapat dari sini dia. Ini kan ada tadi. Ini apa ini tadi? Y sama dengan, ya ini Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Ya, ini dia. Ini Y-nya ini. Ya tingginya ini tingginya. Ya. Tingginya ini. Jadi untuk untuk rumus luasnya berarti ya ini. Ya. Ini. Ini adalah luasnya ya. Luasnya ini. Ya, Y dikalikan dengan delta X atau length ya panjangnya dikalikan dengan lebar. Ini panjangnya ini ya. Fungsi dari XI ya. Fungsi dari X apa tadi? X kuadrat ya berarti XI kuadrat. Jadi masing-masing tinggi nih. Ini kan ada tingginya nih. Tinggi ya kan? Tinggi. Oke. Tinggi kan mulai dari 0 kan ya. Mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, 4 dan seterusnya. Ini ada tingginya nih, ya. Dapat tingginya dari mana? Dimasukkan aja. Ya, ini kan Y sama dengan fungsi dari X. X-nya apa X-nya? Ya, X-nya ini. Fungsi dari X, ya, X kuadrat ya. Ya, berarti ya XI kuadrat. Ini adalah panjangnya atau Y-nya ini tadi. Ya. Paham ya? Y adalah fungsi dari X. Apa? Ya X kuadrat. Ya XI kuadrat berarti. Delta X-nya masih tetap. Ya. Oke, jadi kita dapat ini. Ya. Kemudian tadi XI. Ya, delta X apa delta X tadi? Delta X adalah ini kan ya tadi, delta X 2 per N. Nah, ini. Ya, delta X itu 2 per N. Ya. Kalau misal panjangnya 2 dibagi 8, ya delta X-nya seperempat. Ya, tebalnya seperempat. Ya kan? Kalau ada panjangnya 2 dibagi 2, ya 2 per 2 kan ya. N-nya 2 kan ya, 1 berarti kan ya. Delta X-nya 1. Seperti itu. Kalau dibagi 4, ya 2 dibagi 4, ya setengah. Ya kan? 2 dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Kan setengah, 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 setengah. Delta X-nya yaitu 2 per 4. Ya, berarti 2 per N. Ya, delta X adalah 2 per N. Oke. Ini 2 per N ya. 2 per N. Oke. Nah, delta X-nya. Kemudian untuk yang XI-nya, ya, XI-nya. XI tadi apa XI? XI sama dengan berapa di sini? 2 2i per n rumusnya di sini ya, XI ini. Ya, ini berlaku rumus ini ya. Ini berlaku rumus ini. Ini rumus universal. Dia bisa ini kan rumus apa namanya? Dari pendekatannya ya. Jadi dia bisa digunakan untuk yang lain. Ya. Jadi di sini 2i per n. Ya, X itu 2i per n ya. 2i per n. Ini adalah XI dikuadratkan, jadi tinggal dikuadratkan saja. Dikuadratkan. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya di sini? Di sini N-nya ini pangkat berapa? Ini kan berarti kan 4i kuadrat dikalikan 8 ini kan 4 ya. 2 pangkat 2 berarti 4 ya. 4i kuadrat dikali 2 berarti 8. Ya, 8i kuadrat kan ya. 8i kuadrat. Kemudian di sini ada N kuadrat dikalikan dengan N berarti N pangkat 3. Oke.
Berarti rumus luasnya adalah ini. Ya. 8 per n pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. Ya, itu adalah rumus luasnya. Oke, ini ya. Jadi ini khusus untuk yang kalau dibatasi oleh ini ya, y sama dengan x kuadrat ya. Nah, sekarang ini rumus ini untuk yang ini hanya satu ini aja ya. Ini kan satu unit ya, satu unit. Ini kan satu unit ya ini. Satu unit ini aja ini dia. Ya. Ini adalah rumus untuk satu unit ini. Ya kan? Biasanya masih pakai I dia sini. Ini pakai I dia. Ya. 8 per n pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. Ya. 8 dibagi n pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. Oke. Nah, ini baru kita jumlahkan semua. Ya, ini dari mana ini? Dari 0. Ya kan ini dari 0 nih. 0 ya, kemudian 1 ya. Ini dari 0, kemudian 1 ya, 2 I-nya ya. 1, 2 dan seterusnya ya. Sampai n-1 loh. Kok sampai n-1, Pak? Kenapa nggak sampai n? Coba dilihat. Kenapa nggak sampai n? Kenapa nggak sampai n? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini penjumlahannya cuma dari 0 sampai n-1? Kenapa nggak sampai n? X-nya 0. Mulainya x-nya 0 ya kan? Kan dari sini 0 ya. Mulainya dari sini jadi 0 ya kan? Kemudian di sini 1 ya kan? Ini 2, 3, 4 ya kan? Kemudian 5 ya. Kemudian 6. Ini 6 itu apa? 6 ini kan xn-1 dia. Xn-nya mentoknya kan di sini dia. Xn. Saya kalau masukkan apa namanya ke n, berarti kan saya harus gambarin lagi kan ya. Benar nggak? Ya kan? Ini di luar apa enggak ini dari kurva? Di luar kurvanya kan ya. Berarti berlebih nanti dia. Terus saya cuma sampai mentok di sini saya. Mentok di sini. Ya. Mentok di sini. Nah, jadi kita nggak bisa gambar lagi nih. Berarti xn-nya nggak masuk di sini xn. Ini untuk pendekatan apa namanya? Pendekatan dalam ya. Jadi xn-nya nggak masuk, hanya sampai n-1. Rumusnya masih sama semua ya. 8 dibagi n pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. Ya, 8 dibagi n pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. I-nya berapa di sini ya? 0 sampai n-1. Yang benar dimasukkan aja 0, berarti ini sini 0, coret semua ya. 0. Dan di sini ada 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai n-1 kuadrat kan ya. Ya. 8 dibagi n pangkat 3-nya di luar aja. Oke. Nah, ini ada rumus kan ya. Ini rumus-rumus tertentu kan ya. Kalian sudah tahu ini kan ya. Rumusnya apa rumusnya ini? Ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, itu rumus apa? Ya. Rumus yang tadi ini kan ya, rumus sigma. Ya. Rumus sigma ini dia. Ya kan? Yang I kuadrat ini dia. Ya. Maka bisa kita pakai. Rumus apa tadi rumusnya? N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Ya, berarti N, ya kan? Dikalikan dengan N plus 1, kemudian dikalikan dengan 2N plus 1 ya. 2N plus 1 dibagi 6 ya, benar ya. N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Oke. Nah, sekarang bagaimana bisa dapat bentuk seperti itu? Ya tinggal dilihat. Ini kan dia ada N-1 kuadrat. Ya kan ya. Ada N-1 kuadrat. Ya. Dia di sini kan sampai N-1 kan ya. Dia sampai N-1. Ya. Kalau ini rumusnya kan sampai rumus apa di sini? Sampai N kan ya rumusnya. Coba lihat di sini. Ini adalah rumus sampai N. Ya. Ini adalah rumus sampai N. I sama dengan 1 sampai N. Bagaimana kalau N-nya dibagi dengan N-1?
N-nya ini diganti dengan N-1. Ya udah tinggal ini aja. Ini berarti N-1. Ya kan? Di dalamnya ada N-1. Di sini ada 2 kali N-1. Seperti itu. Ya tinggal diubah aja. Ya. Dia pakai apa? Dia sampai apa? Kalau sampai N ya udah rumusnya seperti ini. Kalau sampai N-1 ya udah itu rumusnya. Berarti N-1 kemudian ini dicoret ya. Berarti N-1 dikalikan dengan N. Ya ini ya. N-1 dikalikan dengan N dikalikan dengan 2 dari N-1 plus 1. Itu rumusnya tadi ya. N-1 benar kan ya. Ini N-1. Kemudian di sini N-1 berarti ini cancel ya. Berarti N-1 ya N-1 dikalikan dengan N ya kan? Dikalikan dengan ini ada 2N-1 ya. Ini kan 2N-1 ya. Menjadi 2N-1 dia. Ini sekarang kan 2 ya kan N-1. 2 dari N-1. Yang terakhir ini ya. Ya. Berarti kan 2N-2 ya 2N-2 berarti 2N-1 kan ya. 2N-2 ditambah 1 ya berarti menjadi 2N-1. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Nah, setelah itu ini kan dijabarkan semua ya, N dikalikan dengan N di sini N pangkat 3, 2N pangkat 3 dan seterusnya. Ya 2N pangkat 3 min 3N kuadrat plus N. Dijabarkan semua. Dibagi dengan nah di sini ada apa namanya? Kita bagi dengan N pangkat 3 di sini ya. Di sini kan dibagi N pangkat 3 kan ya di sini dia. N pangkat 3. N pangkat 3. Oke. Ini N-nya masuk ke sini ya. Karena dia sama-sama N, ini 6-nya keluar. Kan bisa kan ya konstanta sudah keluar. Oke, berarti 8/6. Di dalamnya ada 2N pangkat 3 ya kan. Min 3N kuadrat plus N dibagi N pangkat 3. Ini kan bisa dibagi ini kan ya. Ini bagi ini. Oke, hilang. Tinggal 2. 3N kuadrat bagi N pangkat 3 ya kan menjadi 3/N. Ya. Kemudian N dikali N dibagi dengan N pangkat 3 menjadi 1/N pangkat 2. Oke. Dikalikan berarti di sini 8/3 min 4N plus ini. Oke. Nah, kita ini sekarang. Kita pakai pendekatan limit ya. Ini kalau lihat kayak gini kan wah ini masih banyak kosong Pak ini Pak. Ya, masih banyak kosong ini. Ya. Bayangkan kalau saya slice-nya ya, saya iris ini sangat kecil sekali ya. Mungkin setipis rambut ya atau setipis kertas misalkan. Itu kan bisa memenuhi semua kan ya. Kalau ini ya saya iris ya kecilnya itu atau tipisnya itu setipis mungkin buku. Tipis satu lembar kertas misalkan. Itu kan akan penuh itu nanti. Ya. Terus jumlah kertasnya berapa? Itu berarti kan banyak sekali jumlah kertasnya kan ya. Ya. Mungkin kalau kertas mungkin masih tebal ya, mungkin ada yang tipis lagi, ya, sangat tipis sekali. Ya. Nah, ketika N-nya nih apa namanya? Jadi ketika N-nya tak hingga, ya. Oke, ketika N-nya tak hingga, ya, apa yang terjadi dengan deltanya? Ini kan semakin kecil kan ya. Kalau jumlah irisannya, ya N-nya, N-nya berarti kan jumlah irisan kan ya. Kalau jumlah irisannya nggak terhingga, berarti kan delta X-nya mendekati 0. Ya kan, delta X-nya mendekati 0 nanti. Jadi ketika limit, ya kita menggunakan limit ya. Soalnya nggak ada yang namanya N-nya tuh sampai tak hingga tuh nggak ada. Ya menuju tak hingga, ya menuju tak hingga. Ya, tak hingga itu undefined ya, berarti di sini menuju tak hingga dia. Limit pakai limit di sini dia, konsep limit. Limit ketika N menuju tak hingga. Ya, untuk persamaan ini, ya, ini berapa hasilnya? Ini kalian masih ingat ya, ketika dibagi dengan tak hingga atau tak hingga pangkat min 1, ya, tak hingga ya, pangkat min 1 atau seper tak hingga, dia adalah 0 ya. Ini 0, ini 0 langsung aja. Kalau N apa tak hingga-nya di bawah, dia langsung 0. Berarti hasilnya di sini adalah 8/3. Oke, 8/3 hasilnya. Sampai sini paham ya? Ada yang belum paham? Oke, paham ya. Ini buat dipahami aja, nggak perlu dihafalkan ya, atau nggak perlu yang penting paham hitungannya. Nah, sekarang, nah ini maksudnya ya, ketika dia apa namanya
ada berapa toh ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? N-nya 6, N-nya. Jumlahnya 6, N-nya. Berarti rumusnya apa tadi rumusnya? 8/3 ya dibagi dengan, nah ini kan ya 8/3 kurangi 4/n ditambah 4/3 N kuadrat. Ya. Hasilnya adalah seperti itu. Ya. Hasilnya adalah 8/3 dikurangi ini. Ya. Kemudian ketika dia R-nya 14, ya jumlah irisannya 14, ya dia seperti ini. Kalau jumlahnya 2 kali lipat lagi, 28. Ya, jadi kan semakin kecil kan dia kan, semakin memenuhi dia. Bayangkan kalau R-nya tak hingga, ya N-nya menuju tak hingga dia. Ya, itu kan akan penuh itu. Ya, artinya dia memang mendekati dengan luas daerah di bawah kurva dia karena penuh, ya ditutupi penuh. N-nya menuju tak hingganya banyak sekali dia. Kecil-kecil. Yang sangat tipis sekali. Maka kalau di sini kan dia kelihatannya ya, apa namanya? Di sini dikurangi 0,5 ya kan. Ya ini, ya kan? Ini kan banyak sekali yang belum ini, yang kosong. Dikurangi 0,27. Oke, masih ada. Sekarang makin kecil lagi dia. Namanya 0,5, 0,27, sekarang 0,14. Ya. Ini kalau terus-terusnya ya, N-nya menuju tak hingga tadi ya. Maka di sini tadi ketika N-nya di bawah, tak hingga di bawah atau sepertak hingga, dia 0 ya. Ya, sepertak hingga, itu sepertak hingga. Ya, tak hingganya di bawah. Ya, pangkat min 1 lah. Ini 0, ya. Ya tinggal 8/3 itu aja. Ya. Tinggal 8/3. Ya, ini. Dengan konsep berdekatan tadi. Limitnya N-nya menuju tak hingga. Ya, sehingga dia kecil-kecil sehingga memenuhi daerah di bawah kurva. Hasilnya berapa? Hasilnya 8/3. Oke. 8/3 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pendekatan dengan luar? Ketika apa namanya poligon tadi ya. Ini kan poligon pendekatan dari dalam. Ya, dari dalam. Ya, kalau ini dari luar. Ya, hasilnya sama hasilnya. Cuma pendekatannya saja beda. Ya, dari dalam mau dari luar. Oke. Sekarang kalau ini. Oke, ini kan 8/3 ya. Sekarang kalau dari dalam mudah tadi ya, dari luar. Ya. Kalau dari luar, ini mulai X-nya dari mana? Kalau tadi kan mulai X-nya kan dari apa namanya? X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 sampai X N-1 kan ya. X0 sampai X-1 kan ya di sini. Ya, X0 ya kan, X0 sampai X-1 ya di sini. X0 sampai X N-1. Tapi dari mana ya? Dari sini. Ini kan 0 ya kan, banyak kan dari sini dia. 0 ya 0 dia. Kemudian 1, 2, 3 sampai N-1 kan ya. N-1 kan ini dia. Ya. Ini N-1 dia. Ya udah mentok. Ya, kalau tambahkan sampai XN ya nggak masuk dia. Ini di luar kurva dia ini. Kurvanya cuma sampai sini kurvanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau pendekatan apa namanya? Rektangular dari luar. Ya, sekarang dari luar. Intinya nanti hasilnya sama, pendekatannya beda. Kalau ini X-nya mulai dari berapa? Kalau pendekatan dari luar ini. X 1. berapa? Ada yang tahu? X? X1, ya benar. Kalau X0 dia gini ya. Dia di luar garis X1. Ini kan kayak gini dia. Nah, bentuknya gini. X2, ya kan? X3, X4, 5, 6, dan seterusnya. Ini XN. Ya. Nah, ini baru masuk XN-nya ini baru masuk dia. Nah, soalnya ini masih apa di kurva dia. Ya, XN-nya masih masuk. Luasnya apa luasnya? Luasnya tadi ya sama juga dengan yang tadi sebelumnya. Ya, apa namanya? Alas sekalian tiga. Alasnya apa alasnya? Alasnya adalah delta X. Tingginya apa tingginya? Tingginya ya Y. Y apa Y? Y fungsi dari X. Ya kan? Y-nya fungsi dari X. Fungsi dari X-nya apa? Ya X kuadrat. Ya. Ya. Luasnya sama dengan tadi ya. Berarti F X1 dikalikan dengan delta X. Mulainya dari X1 ya. X1 sampai XN. Ya. Berarti F X1 dikalikan delta X, F X2 dikalikan delta X, dan seterusnya. Ya. Seperti sebelumnya tadi, ya delta X sama dengan XI kuadrat.
Ya, delta X sama dengan bentar. Oh ini. Fxe dikalikan delta X sama dengan ini. Ya kan? Xi kuadrat. Ya kan? Xi kuadrat ini. Ini X kuadrat. Y-nya kan X kuadrat. Y-nya kan ya. Panjangnya adalah X kuadrat. Berarti di sini Fxe-nya adalah X I kuadrat. Delta X-nya apa? Delta-nya delta X. Hasilnya apa? Hasilnya tadi. Hasilnya adalah sama kan ya di sini. Ya, 8 per N pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. Ya. Nah ini hasilnya adalah ini. Ya 8 dibagi 8 I kuadrat ya dibagi 3. 8 dibagi N pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat ya, ini aja. Ya 8 ya dibagi dengan N pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. Kayak tadi sama. Ya 8 dibagi N pangkat 3 dikalikan dengan I kuadrat. Itu adalah untuk yang totalnya ini ya, luasnya. Luasnya rumusnya ini per I. Ya dimasukkan aja ke sini ya. I1, I2, I3 dan seterusnya ya. Berarti ya di sini dia apa namanya? I-nya ya, I-nya ya. Ya I-nya. Kalau N-nya tetap dia N-nya. Kalau tadi kalau dipecah jadi 8 ya 8 N-nya. Kalau jadi 6 ya 6 N-nya. Kalau tak N-nya nanti ya tak N-nya N-nya. Nanti I-nya dia di sini. Berarti 8 dibagikan pangkat 3 itu tetap ya. Dikalikan ya I-nya. I-nya mulai dari 1 kan tadi kan ya. 1 sampai tak N ya. Berarti 1, 2 dan seterusnya sampai N. Ya, N-nya apa? N kuadrat sini kan ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat dan seterusnya. Berarti hasilnya adalah di sini 8 per 3 ya 8 dibagikan pangkat 3 dikalikan dengan N kuadrat. Di sini 8 dibagi N pangkat 3 aja keluar ya. Keluar ini ada sama semua ya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat seterusnya. Dia pakai rumus yang jumlah khusus X sama dengan 2 atau I sama dengan I kuadrat ya. Kan N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Yang itu untuk yang rumus yang tadi kan ya. Rumus I kuadrat. Ya. Rumusnya yang nah ini I kuadrat. Oke. Kita lanjutkan. Bapak kalau nggak berubah, tadi kan berubah tadi dia kan ya. Ini kok berubah menjadi N-1, N tinggal 2 N-1. Ini kan soalnya sampai N aja, sampai N-1 dia. Ya kan? Sampainya N-1 ini kan ya 1, 2 sampai N-1 kan ya. Kalau di sini 1 sampai N dia. Ya 1 ya. 1 sampai N dia. Ya 1 sampai N. Berarti rumusnya tetap sama ya yang N kuadrat. Ini adalah yang ini ya. Maka bisa kita ini kan 6-nya keluar ya sama-sama konstanta, 6-nya keluar. Yang kemudian di dalamnya ada N pangkat 3. Ini N pangkat 3-nya masuk ke dalam menggantikan 6 ini. Jadi menjadi seperti ini bisa dicoret ya kan, bisa dicoret menjadi 2 dibagi di plus ya, plus 3 per N kan ya 3 per N ya. Kemudian plus 1 per N kuadrat. Nah, kalau ketika N-nya menuju tak hingga ya N-nya ya, sama hasilnya ya. Jadi 4 per 3, 2, ini 0 semua nanti ya, ini 0, ya ini 0, kalau N-nya menuju tak hingga. Hasilnya berapa hasilnya? 4 per 3 dikalikan dengan 28 per 3. Sama ternyata ya. Dengan pendekatan dari luar, ya, maupun dengan pendekatan dari dalam, hasilnya adalah sama, yaitu 8 per 3. Ya, 8 per 3. Kita coba lihat ya, 8 per 3 dari mana sebenarnya sih? Coba kita lihat, 8 per 3. Ini saya tunjukkan aja langsung. 8 per 3 kira-kira dari mana? Cara yang paling mudah apa? Untuk dapatin 8 per 3. Daripada cara panjang seperti ini. Diapakan? Limit. Diapakan? Diapakan? Ayo, kurvanya diapakan nih kurvanya? Kurva Y sama dengan S kuadrat. Diapakan supaya dapat 8 per 3? Ada yang tahu? Diintegralkan ya. Coba lihat. Di sini kan Y ya. Ini kalau diintegralkan berapa?
integral dari X kuadrat dx. Ingat ya, kemarin saya sampaikan ya, namanya integral ada dx-nya ya. Ada apa? Notasi integral sama dx-nya ya. Ini berapa ini? X kuadrat apa X kuadrat diintegralkan? Berapa hasilnya? X 3, Pak. Berapa? 1/3 X 3. Berapa sepertiga? 1/3 X pangkat 3, Pak. Sepertiga X pangkat 3 ya. Ya. Oke. Kan ini dia dari mana ini? Ininya, apa namanya batasnya? Ingat dari 0 sampai berapa tadi? X-nya berapa tadi Xn-nya? Xn-nya tadi dia tuh berapa? 2 ya tadi ya. Dia ya. Dia itu tadi 2 ya. 4/8. Ini batasnya adalah dari 0 sampai 2 di sini. Ya. 0 sampai 2. Ya, kita lihat. Ya nih, Xn-nya 2 di sini ya, Xn-nya. Ya. Xn-nya adalah 2 di sini. Ya, dia. Ya, dari 0 sampai 2 batasnya ya. Dari 0 sampai 2. Ya. Nah, ketika dimasukkan di sini, ya sepertiga X pangkat 3. Hasilnya berapa hasilnya? Sepertiga kali berapa? 2 pangkat 3 kan ya, pangkat 8. Ya. Berarti 8/3. Kalau 0 kan 0 dari dimasukkan. Ya, berarti 8/3. Ya, sama hasilnya. Ya, itu berarti konsep integral itu seperti itu. Jadi kita bisa menghitung ya, luas di bawah kurva. Ya. Alih-alih menggunakan rumus yang panjang kayak gini kan, tapi ini penting juga ya, konsepnya penting dia. Ya. Jadi kenapa itu integral itu dipakai? Itu awalnya dari sini konsepnya. Ya. Dia limit menuju tak hingga, ya n-nya menuju tak hingga dia. Mendapatkan konsep integral. Oke, masalah yang lain, misalkan ya, masalah kinematika ya, kecepatan ya. Di sini ada sebuah benda, ini udah jelas ini ya. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan ya. Ini yang menunjukkan konsepnya saja ya. Ini kan sebuah benda bergerak ya sepanjang sumbu T ya. Demikian apa sehingga kecepatannya pada saat T diberikan oleh ini. Ya, P sama dengan Ft ya, fungsi dari T sama dengan 1/4 T pangkat 3 plus 1 yang kaki per detik. Jadi ini rumusnya 1/4 T kuadrat T pangkat 3 plus 1 ya, kaki per detik. Nah, diminta untuk mencari seberapa jauhkah benda itu bergerak antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3. Nah, kalau lihat di sini dia tadi rumus kecepatannya ya, P sama dengan F fungsi dari T ya, atau 1/4 T kuadrat ya plus 1. Kemudian tadi selangnya dari berapa? Dari 0 sampai 3, berarti 0,3. Selangnya adalah 0,3. Nah, kemudian di sini dibagi partisi ya menjadi n selang ya, bagian dengan lebar delta T sama dengan ya masing-masing delta T-nya ya, artinya tebal. Kalau kita bagi ya, kita bagi apa namanya rumusnya ini ya, apa kurvanya ini ya, 1/4 T pangkat 3 plus 1 ya. Ini kan bagiannya kan dari 0 sampai 3 ya kan. Maka delta T kan kita ngomongnya delta T ya, bukan delta X ya. Soalnya dia selangnya selang T ya, delta T.
Delta T rumusnya apa tuh delta T rumusnya? Atau delta X rumusnya apa delta X? 2I per N. Hmm? Rumusnya adalah tadi X. 2 2 per N kan ya ini. Hmm, Ya, 2 per N. 2 itu dari mana sih 2? 2 itu dari batasnya kan ya, dari batasnya tadi. Dari 2 ini dia. Ini kan dari 0 sampai 2. Ya. Ini khusus untuk soal ini ya. Jadi ini adalah khusus untuk soal ini dia. Ya, khusus untuk soal ini. Ya, dari 0 sampai 2 dia. Ya. Kan dari 0 sampai 2. Ini khusus untuk ini. Ya, jadi rumus ini, ya ini khusus untuk rumus yang mencari luas dari kurva luas di bawah kurva dengan pendekatan ini. Ya. Dapatnya 2 per N. 2 itu dapat dari sini. Ya. Ketika nanti ininya 3, ya, lebarnya 3 ya udah 3 per N. Ya. Kan betul-betulan 2 dibagi. Ya. Dibagi berapa N-nya, berapa slice-nya. Ya, irisannya berapa iris. Nah, sekarang dia dari 0 sampai 3, berarti 3 dia. Ya kan? Dia dari 0 sampai 3, berarti kan ada 3. Ya. 0 sampai 3. 3 detik misalkan ya. 3 detik, kemudian diiris-iris. Ya, sampai mikron detik. Ya. Sampai mikron detik. Misalkan ya. Ini kan T kan, T kan waktu dia kan ya. Ada 3 detik nih, waktu ya. 0, 1, 2, 3 kan ya. Nah, tadi delta T sama dengan berarti 3 dibagi dengan N. Ya, ini. 3 dapat dari mana? 3 dapat selangnya. Ya. Delta T sama dengan 3 per N. Oke ya. Oke. Kemudian jarak ya. Yang namanya jarak, ini kan Y sama dengan fungsi dari T kan ya. Ya, kecepatannya V sama dengan fungsi dari T. Ya, kecepatannya. Ya, kecepatannya adalah fungsi dari T. Ya. Ketika diminta untuk mencari jarak, ya namanya jarak itu apa? Jarak kecepatan dikalikan dengan waktunya kan ya. Dapatkan jarak nanti kan ya. Kecepatannya berapa, ya dikalikan dengan durasi waktunya berapa. Dapatkan jaraknya. Jadi K kalikan dengan delta T. Ya. K dikalikan dengan delta T. Nah, kemudian oke. Tadi ya di sini 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3. Kemudian Nah, kemudian di sini rumusnya